buah tomat kera memanjat. Anak SD 1 bila mana jawab salam tak semangat, maka kuranglah hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buah tomat kelinci yang memanjat. Hari ini siswa-siswi SD 1 sudahlah hebat. Tepuk tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumil akhir wa dzakarallaha katsiran. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam fi kitabi arba'in nawawi, faman kanat hijratuhu lidunya yusibuhu faman kanat hijratuhu wa man kanat hijratuhu ilallah wa rasuluh fa hijratuhu ilallah wa rasuluh. Monggo Bapak Ustaz. Faman hijratuhu ilallah wa rasuluh fa hijratuhu ilallah wa rasuluh wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha au imra'atin yankihuha fa hajara ila ma hajara ilaih. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in manawa. Yang terhormat dan yang kami bersama hormati, para alim, para ulama, para ustadz, para ustadzah, wabil khusus kepada kepala sekolah SD Negeri 1 Srigonco beserta segenap Bapak Ibu guru beserta staf SD Negeri 1 Srigonco yang kami hormati, yang kami muliakan, Bapak Ustadz Marsid, Kepala RA Darul Muttaqin 3 beserta seluruh tamu undangan, dan yang tak lupa kami hormati Bapak Ibu, kayaknya bapaknya cuma sedikit nih ya, ibu-ibu wali murid yang hadir, dan yang kami banggakan semua siswa-siswi SD Negeri 1 beserta anak-anak Raudhatul Atfal. Pertama, marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan segenap rahmat
taufik hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan pagi hari ini kita semua bisa berkumpul bersama dalam rangka menyambut Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan tema mari kita tingkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kecintaan pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli alaihi. Kedua kalinya selawat serta salam mudah-mudahan tercurahkan keharibaan Nabi Agung, Nabi mulia, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita dambakan, kita harapkan berkah barokah syafaatnya ila yaumil kiamat. Amin Allahumma amin. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya, bentar rame sholawatan dulu. Sallallahu ras sallallahu lebih keras sallallahu. Bagus, sekali lagi, ayo. Sallallahu Makalah Jawa ing ngarsa sungkulapa ing madya mangun karsa tut uri handayani dawe Ki Hajar Dewantara. Seperti yang telah kita lihat bersama, tema hari ini adalah mari kita tingkatkan iman dan takwa. Ada pertanyaan, murid bertanya kepada gurunya, Bapak, Ibu, apakah bisa dengan kita memperingati kelahiran Nabi Muhammad, iman dan takwa kita bisa meningkat? Dijawab sama guru, bisa. Bisa. Dengan cara bagaimana? Dawuhnya Kanjeng Nabi, Bismillahirrahmanirrahim. Jawab Allah. Mana ya? Bersemangat. Siap ya? Tak ulangi. Bismillahirrahmanirrahim. Tak kali ini bisa maneh. Banter apa ora? Siap anak-anak? Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Burung kesusu ae. Ayo Sek, dirungokne Sek. Ya. Balik ni mana? Bismillahirrahmanirrahim. Iki siswa SD siji tenan iki. Laqad kana lakum fi rasul
Allah. Luwe dah. Masya Allah, aku suka siswa itu. Kupluknya sampai abrang-brangan. Masya Allah, sergap ngaji. Lah itu sih toleh-toleh loh. Nah itu, gendut. Sergap ngaji ya. Innama bu'istu li utammima makarimal akhlaq. Ini, mari kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Gusti Allah. Kalau murid dengan cara apa? Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Dawuhipun Kanjeng Nabi, sesungguhnya saya diutus lahir di dunia ini, ada di dunia ini, tidak lain, tidak bukan, hanya untuk liutammima makarimal akhlak. Apa itu liutammima makarimal akhlak? Liutammima makarimal akhlak adalah untuk menyempurnakan dan kesempurnaan akhlak manusia, bukan untuk menjadikan umatnya berbangga-bangga dengan kepintarannya, bukan. Kalau bangga dengan kepintaran, bisa-bisa menjadi siswa yang sombong. Bukan diutus untuk berbangga-bangga dengan kekayaan. Engko iso-iso budal sekolah gawe sekuti anyar sombong. Loh, bukan untuk meninggi-ninggikan derajat pangkat. Lak siswa sekolah kene tujuane sekolah golek ilmu ben dadi wong pangkat, engko dadi pejabat sing gak berakhlak. Oleh sekolah tujuannya apa? Tingkatkan iman dan takwa. Dengan cara apa? Dengan cara mencontoh akhlak mulia Kanjeng Nabi Muhammad. Makanya Pak Imam tanya, sopo sing sekolah biasane nyilih penghapuse kancane tapi gak izin? Siapa anak yang sekolah belajar di kelas mengambil atau meminjam penghapus temannya, pensil temannya, pulpen temannya, penggaris temannya, tapi mau kok disentem gak izin? Sopo? Ana apa gak? Ana apa gak? Bocahe teko? Maju. Ndi bocahe? Yo, wih, kok acung-acungan wih. Sing siji, sing tengen ngacung ning sing kiwa ngacung sing tengen. Waduh, berarti kakean iki. Anak-anak, Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini karakter tidak baik. Karakter tidak baik. Makanya bagaimana ini di sekolah dibiasakan, mau minjam penghapus izin dulu, mau minjam pulpen izin dulu. Sekecil apapun kalau dibiasakan, maka ini nanti akan menjadi budaya. Budaya terbiasa akan menjadi karakter. Karakter inilah yang nanti akan terbawa hingga masa depan. Pokoknya ono sampean delok di media-media sosial, kabeh punya HP kan? Kalau ada seseorang yang perbuatannya melanggar apa yang diperintahkan oleh Gusti Allah, iki jelas. Biyen di sekolah ketika diteliti senengane ndelikne sepatune kancane. Yo, senengane usil kancane. Senengane meja belajar iki gambari maksiat. Tembok-tembok dicoreki penggawe
Siap, astagfirullahaladzim. Gak boleh. Nah ini makanya Allahumma sholli ala Muhammad. Pak Imam iku nate nang langgar mulang ngaji. Wah kok pintune langgar iku ono gambare maksiat. Astagfirullah. Berarti iki di sekolahane bukune buk gambar. Iya. Iya. Gak boleh. Terus lagi. Baik aku kalau waktu istirahat di sekolah senengane keliling. Banyak ditemui siswa itu kalau makan itu berdiri. Maem berdiri, tangan kiri, mulu didumuk kancane meso. Astagfirullah. Wah, iki. Ingat, jangan berkata kotor. Al kalimatu thayyibatun. Katakan baik adalah Diurui sampai di sekolah kalau ibu guru. Jangan berkata kotor. Hadis Kanjeng Nabi, al kalimatu thayyibatun. Berkatalah yang baik, karena berkata yang baik itu adalah sedekah. Meningkatkan iman kita kepada Gusti Allah. Al-Kisah pada zaman dahulu di dalam kitab I'anatul Thalibin disebutkan ada satu pemuda yang sangat miskin. Allahumma sholli ala Muhammad. Dirungokne cerita iki. Engko tak bedhek iso tak sangoni. Siap-siap, enggak salah tak jawab. Nanti saya panggil satu laki-laki, satu perempuan, perwakilan dari SD 1. Alkisah pada zaman dahulu, datang seorang pemuda miskin. Nah, pada waktu itu langit gelap gulita dan angin kencang. Anginnya kenceng, langitnya gelap. Ate turun. Moga-moga diparingi terang karo Gusti Allah nggih. Aduh, iki. Pemuda miskin itu punya satu kebiasaan. Apa kebiasaannya? I'anatul Thalibin menyebutkan kebiasaannya setiap datang bulan Maulid, ya, bulan kelahiran Kanjeng Nabi. Anak nagoman kan Nabi Muhammad adalah lapal-lapal iki jelas didikani kepala sekolah nih. Nggih, ibu kepala sekolah nih jelas. Sopo? Waduh. Jelas guru agamane jos. Apal-apal kabeh murid ibu. Subhanallah. Nah iki. Dan ini pada waktu itu punya kebiasaan klambine dicuci, mandi. Setiap bulan Maulid mandi dulu, keramas yang wangi, pakai pakaian yang bersih. Ini dilakukan bertahun-tahun sampai suatu ketika menjelang azal datang. Ajal berarti wayahe apa cah? Wayahe mati. Wayahe mati. Kados pujiane niku lho, pujian di zaman dahulu Bapak Ibu guru. Mbah-mbah biyen iku lak muruki putune, rungokno ya Le, sore-sore aja metu ngomah magrib. Aja metu ngomah mengko mundak digawa wewe. Mbah-mbah iki mesti muruki ngeten. Iyon badan sing diiling
donya katahe dosa wonten akhirat dipun siksa Gusti Allah nyuwun ngapura la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ayo selawat la Al-Malikul Muhammadun Shadiqul Amin. Ngono diuri ngono karo mbae. Pada waktu itu orang pemuda miskin itu mati meninggal dunia. Ulama mengatakan bermimpi ada melihat dia di surga itu memakai baju yang bagus dari sutra. Ketika ditanya, "Bu, kamu dulu itu padahal pemuda yang suka berbuat onar. Kamu dulu itu padahal waktu hidup suka banyak berbuat dosa. Kenapa sekarang di surga memakai baju yang bagus terbuat dari kain sutra? Terbuat dari kain sutra, kenapa?" Dijawab, "Saya setiap bulan Maulid saya bergembira. Saya mandi yang bersih." Pak Imam tanya, siapa tadi yang berangkat ke sekolah mandi? Siapa tadi sing berangkat sekolah mek raup tok? Ono. Siapa yang berangkat sekolah tadi gosok gigi? Dan siapa tadi yang berangkat sekolah nggak gosok gigi? Oh, ini mandi yang bersih, yang wangi, pakai pakaian yang bagus, suka bergembira menyambut bulan kelahiran Kanjeng Nabi Muhammad. Ingat anak-anak, dalam surat Al-Fil, Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa. Hafal semua ya. Ayo bareng-bareng ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa. Kita ngaji di sekarang ya, ngaji ki. Alam taro, apakah kamu tidak melihat kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, di mana Allah menjadikan satu peristiwa dalam pasukan-pasukan bergajah. Jadi ada cerita pada waktu kelahiran Kanjeng Nabi Muhammad di Mekah pada waktu itu mau dihancurkan. Siapa yang menghancurkan? Raja Abraha dengan pasukan bergajah. Suara padang basi. Jangan ngantuk. Masih ngantuk? Bang Sayyala Muhammad. Gempur Ka'bah, maju Ka'bah di langit. Allah mengutus. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabihi.
Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Ternyata mereka mau menghancurkan Ka'bah. Tipu daya yang dihancurkan, tipu daya yang dilontarkan. Wa arsala alaihim tayran ababil. Allah mengutus apa? Tayran, burung ababil. Apa burung ababil itu? Burung yang membawa genggaman tanah yang di dalam isinya penuh dengan kobaran bara api. Tarmihim, dilontarkan bara api itu bihijaratin min sijil, dilontarkan dari dasar. Masya Allah. Waja'alahum ka'asfin ma'kul. Yang ada di bawah itu seperti daun-daun yang dimakan ulat, grebes-grebes. Apa? Badane apa? Wis kena antemi watu sing enek gedine. Berarti apa? Bolong-bolong. Kayak daun yang dimakan ulat, berlubang-lubang. Di situ ada satu peristiwa yang besar. Siapa yang membentenginya? Siapa yang berjuang menjalankan amanah untuk tetap mengkokohkan Ka'bah? Yaitu kakek kanjeng nabimu. Siapa punya nama? Abdul Muthalib. Abdul Muthalib ini kakeknya kanjeng Nabi Muhammad, berada di garda terdepan untuk berjuang mempertahankan Ka'bah. Punya misi diteliti dalam sejarah Islam. Mengapa tentara-tentara bergajah untuk menghancurkan Ka'bah, punya misi melenyapkan Ka'bah? Tentara bergajah tersebut dikomandani oleh seorang raja bernama Abraha. Abraha pada waktu itu punya perilaku iri dengki kepada bangsa Arab, karena bangsa Arab di Ka'bah menjadi faktor sumber ekonomi, sentral ekonomi. Setiap tahun banyak orang berdatangan berziarah, setiap tahun banyak orang berdatangan naik haji. Ekonomi masyarakat sekelilingnya meningkat. Raja Abraha yang di Yaman iri dengki. Nah ini. Jadi lawan sholli ala Muhammad. Akhirnya punya misi menghancurkan, tapi dilindungi kali Gusti Allah. Wes, satu. Sopo sing lanang sing wani maju? Siapa? Kelas 1 dulu, kelas 1. Mana kelas 1? Ayo kelas 1 angkat tangan. Mana kelas 1? Ada kelas 1? Itu ya, iya ini. Oh ya. Sini nih, sini nak. Tepuk tangan. Suka gua berani nih. Ayo, sini. Sini. Bu, ada mic 1, Bu. Bro, kamu nyanyi gimana sih? Bro. Wane Pak isine Pak. Aku ndelok iki lho. Siapa namanya? Siapa? Rama. Rama. Kelas berapa? Hah? Kelas 1. Rama ya, kelas 1. Pancasila kan? Coba Pancasila. Ya, terus kita nyanyi. Bisa sholawat? Bisa sholawat? Gak bisa? Hah? Gak bisa? Oh ya, gak bisa. Saya gini.
Rana ya. Rana di rumah mengaji apa tidak? Mengaji. Diajari apa sama Pak Ustadz? Ketika ngaji. Baca Al-Quran. Di mana kalau ngajari? Di mana? Hafal apa sih? Hafal surat apa? Hafal? Ayo, kalau ngaji hafal apa? Bisa apa? Rama bisa apa? Nyanyi bisa? Bintang kecil? Bintang kecil bisa apa tidak? Tidak bisa. Bersolawat bisa apa tidak? Tidak bisa. Terus minum bisa? Minum. Minum dulu coba. Sudah. Ditutup. Nah, tadi waktu ngaji ini ya, Maulid Nabi ini, kalau minum dengan tangan apa? Coba terus. Tangan Tangan. di sekolah kalau minum dengan tangan kanan. Duduk apa berdiri? Duduk. Kenapa duduk? Ayo, kenapa minum kok harus duduk? Apa? Apa? Nanti keselak. Bila nanti keselak ya juga tidak sopan. Ya. Udah. Minta apa? Mbaknya? Mau minta apa? Gak minta apa-apa? Dikasih mau? Mau? Kasih uang mau? Kalau satu. Ya, kalau apa? Tepuk tangan untuk Rama. Tepuk tangan dulu. Gini. Ini, kita ke permen ya. Bilang apa? Berapa itu? Bilang. Terima kasih. Kurang. Bilangnya kurang loh, kurang. Guru sekolahnya siapa? Guru sekolahnya. Bu, saya kurang. Kurang Bu Anjar. Anak Bu Anjar ada. Ya, nanti minta ya. Kurang gitu ya. Ya. Tepuk tangan untuk Mas Rama. Ya. Wassalamualaikum Muhammad. Pengen mana? Ngaji sih. Nah. Tadi dari mana? Cerita ini Kanjeng Nabi Muhammad. Sekarang Nabi Muhammad ketika usia 2 bulan berada di kandungan, ayah Kanjeng Nabi Muhammad sudah meninggal. Ya Allah, yatim. Kemudian Nabi Muhammad dilahirkan, kemudian disusui oleh seorang ibu susunya bernama Bu Aminah Halimatus Sa'diyah, pemudi wanita desa di bangsa Arab dulu. Zaman Kanjeng Nabi Muhammad punya adat kebiasaan, setiap bayi yang lahir akan disusukan ke pedesaan. Pada waktu itu Nabi Muhammad dilahirkan di kota Mekah. Mekah ini pusat, berarti kota pada zaman dahulu. Udara kota masih belum sehat, udara kota panas, maka anak balita diasingkan di pedesaan agar menghirup udara yang sehat, menghirup oksigen yang bersih. Pada waktu itu Halimatus Sa'diyah, hanya Halimatus Sa'diyah yang mau bersedia menyusui Kanjeng Nabi Muhammad yang masih kecil. Kenapa? Padahal banyak ibu susu gak mau. Sebab mereka paham Nabi Muhammad dilahirkan gak punya ayah, sudah yatim. Pastinya nanti gajinya sedikit. Gak ada sing ngambek gawe, gajinya jelas titik. Tapi hanya perempuan yang miskin bernama Halimatus Sa'diyah
dia ikhlas karena Gusti Allah. Singkat cerita barokahnya berkahnya mensusui Kanjeng Nabi Muhammad yang masih kecil, unta-unta, kambing-kambing yang kurus yang tadi nggak ada air susunya, kersane Gusti Allah apa? Banyak. Air susunya banyak keluar, badannya sehat-sehat, rezekinya melimpah, hidupnya tentram damai. Ini berkahnya merawat Kanjeng Nabi Muhammad. Ketika lagi dia lanjutkan 4 tahun kemudian diantar ke ibunya Siti Aminah. Genap usia 6 tahun. Rumah nongko ben ngerti ben itu ya. Tak bedanya nanti ya. Genap usia 6 tahun Nabi Muhammad ditinggal wafat sama ibunya. Berarti kondisi Nabi Muhammad sudah yatim piatu. Sejak usia berapa? 6 tahun. 6 tahun. Kemudian ibunya meninggal, diasuh oleh kakek tercinta bernama Abdul. Perjuangan Abdul Muthalib menjadi pahlawan garda terdepan mempertahankan Ka'bah dari medan pertempuran serangan Raja Abraham. 1 tahun kemudian kakeknya wafat. Genap usia 8 tahun diasuh lagi oleh pamannya bernama Abu Thalib. Abu Thalib ini saudara dari ayahnya Kanjeng Nabi Muhammad. Jadi Kanjeng Nabi Muhammad memanggil Abu Thalib dengan sebutan paman. Sebutan apa? Paman. Usia 9 tahun Nabi Muhammad sudah mulai belajar berdagang. Siapa gurunya? Guru dagangnya Nabi Muhammad usia 9 tahun, pamannya sendiri Abu Thalib. Nah, kenapa Kanjeng Nabi Muhammad usia 9 tahun sudah belajar berdagang? Dulu bapak ibu guru dulu kalau ngajari murid-muridnya di sekolah, wes sing di omah duwe gedang gawa nang sekolah, wes sing di omah di ngarepe ana pohon blinjo, waktu panen sampean panen godhog bungkusi plastik gawa nang sekolah. Buat apa? Berbagi sama teman, didol. Muridé teko omah nggawa gedang, teko omah nggawa blenjo. Satu kelas di situ belajar jujur, belajar bertanggung jawab. Usia 9 tahun. Setelah itu Kanjeng Nabi Muhammad ditinggal wafat. Masya Allah. Genap usia 25 Nabi Muhammad dilamar oleh seorang perempuan janda kaya raya bernama Khadijah. 10 tahun kemudian di usia ke-35 Nabi Muhammad ini punya satu peristiwa. Apa? Waktu renovasi Ka'bah, pembongkaran Ka'bah, di situ terjadi banyak perdebatan. Siapa yang berhak meletakkan baju kemuliaan, batu kemuliaan, yang berhak menempatkan Hajar Aswad? Semua kepala-kepala suku pada ribut. Saya yang pantas, saya yang pantas, saya yang pantas. Saya dari kalangan suku terhormat, saya dari kalangan suku yang berada dan beradab. Sama-sama ribut. Akhirnya terjadi satu peristiwa. Sudah, gak usah ribut. Kita lihat siapa saja besok yang datang pertama kali ke Ka'bah. Dialah yang berhak untuk meletakkan Hajar Aswad. Keesokan harinya di usia 35 Kanjeng Nabi Muhammad kersane Gusti Allah masuk Mekah yang pertama kali. Nabi Muhammad langsung apa ini? Swapti apa bahasa Indonesia ya? Lentangkan ya selendangnya di situ. Sudah, ini ada selendang Hajar Aswad ditaruh, setiap sudut-sudut kain digotong karo kepala
suku. Diantar dekat renovasi Ka'bah, Kanjeng Nabi Muhammad yang meletakkan Hajar Aswad. Dari sini tidak ada yang tersakiti, merasa kepala-kepala suku itu dihormati. Ini simbol 35 tahun seorang pemuda yang berhasil untuk mempersatukan umat. Nanti anak-anak juga gitu, usia muda 35 tahun jadilah pemuda siswa SD Negeri 1 yang hebat, yang bisa mempersatukan umat. Kemudian 10 tahun, 5 tahun kemudian 35 tahun, 5 tahun kemudian usia berapa? 40. Kanjeng Nabi Muhammad menerima wahyu yang pertama di dalam pelajaran pendidikan agama Islam kelas 5. Surat apakah yang menyebutkan bahwasanya Nabi Muhammad pertama kali menerima wahyu? Makannya kapan, Pak? Makannya. Pelajaran agama SD. Bagus. Jam 5. Pertama kali Allah perintah apa? Bacalah, bacalah, sinawo, 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 belajarlah, belajarlah, belajarlah. Terus belajar sih, engko lulus sekolah, sinau neh, belajar neh, ojo mikir nyambut baik. Allah bukan untuk menyuruh bekerja, 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 enggak. Sinau, 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 belajar, belajar, belajar. Tapi kalau kerja, gak sinau, gak belajar, engko kerja sing tidak berakhlak, ngabusi kancane, yo suka menipu, nanti suka bilang goroh. Sinau dulu. Allahumma sholli ala Muhammad. Weh, kok para panco iki? Siapa iki? Oh, panco. Nah, didengarkan. Setelah itu anak-anak, Nabi Muhammad di usia 50 tahun disebut 2 hari kesedihan. Kenapa? Ditinggal wafat sama paman yang terhormat. Siapa tadi? Abu Thalib. Juga ditinggal wafat sama istri tercintanya. Siapa? Siti Khadijah. Di usia berapa? 50 tahun. Susah sedih orang yang mendampingi perjuangannya diambil kali Gusti Allah. Susah sedih hazin pamannya yang berjuang dipanggil kali Gusti Allah. Kesedihan itu berlalu hingga 1 tahun, genap usia 51 tahun. Nabi Muhammad dihibur kali Gusti Allah. Apa? Naik ke langit, mengalami peristiwa Isra. Somben ada peristiwa apa? Isra, Mu'tan, kemudian Isra Mi'raj. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul. Bayu. Itu dihibur sama Gusti Allah, naik ke Sidratul Muntaha, naik ke langit, mendapat 1 titah perintah wahyu, yaitu sholat 5 waktu. Wis jangkep ini ceritanya. Wis, sekarang yang perempuan, 1 perempuan yang berani maju ke depan. Ayo siswa SD 1 mana? Yang perempuan ada? Ayo. Kelas 3, kelas 3. Kelas 3 ada? Loh, ayo. Kelas 4, kelas 4. Ya itu ya. Ayo. 1 aja. 1. Ayo. Namanya siapa? Ayolah. Kelas berapa? 3. Rumahnya di mana? Malang. Malang.
Nah, kabupatennya apa? Rumahnya di Malang, ya. Hafal lagu Indonesia Raya? Coba ayo Indonesia Raya. Tanahku, tanah tempat darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi Bandung ibuku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Semua bareng-bareng ayo. Indonesia. Merdeka, tanahku, negeriku yang merdeka. Indonesia Raya, merdeka, merdeka. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka. Tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka. Hiduplah Indonesia Raya. Sekarang dari cerita tadi terkait dengan kelahiran Kanjeng Nabi Muhammad, kecintaan pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau cinta itu biasanya hafal apa tidak, Yola? Saya tanya, kamu kepada ibu cinta apa enggak? Cinta. Hafal kepada ibu? Hafal. Jadi kalau cinta itu pasti hafal, ya, pasti hafal. Ngakune cinta dengan Nabi, cinta, hafal sejarahnya. Hah? Pangan kanjeng Nabi gak ngerti loh, ibunya gak ngerti loh. Nah, saya tak tes ya. Ya, tak tes. Berarti kalau bisa dia dapat ilmu. Kalau bisa berarti dapat ilmu. Berarti bermanfaat. Teko sekolah, pulang bawa bekal ilmu. Tadi di usia berapa Nabi Muhammad ditinggal wafat sama ayahnya? 2 bulan. Benar anak-anak? Ya, benar ya. Pertanyaan yang kedua. Berarti 1000. Benar 1 ya? 1000. Nah. 1000 lah ya, benar 1. Pertanyaan yang kedua. Setelah Kanjeng Nabi Muhammad lahir, kemudian ibunya Kanjeng Nabi Muhammad mencari seorang perempuan yang mau menyusuinya. Siapa namanya? Halimah? Halimah? Si bener? Halimah? Halimatus Sa'diyah. Benar teman-teman? Berapa berarti? 2000. Ya, 2000. Yang ketiga, kemudian ketika Kanjeng Nabi Muhammad itu kan tadi disusui sama Ibu Halimatus Sa'diyah ya. Kemudian pada usia berapa Kanjeng Nabi Muhammad ditinggal wafat sama ibunya? Berapa? 6 tahun. Benar? Benar, berarti berapa? 3.000. Ayo. 3.000 ya. Nah, 3 juta ya. Ya, juta ya. Nanti jutanya bilang ke Pak Guru, Bu Guru, jutanya ya. Saya 3-nya saja. Ya, jutanya Pak Guru, Bu Guru. Ya, Pak ya. Siap. Ya, 3. Sekarang yang ke-4. Usia 6 kan ditinggal wafat. Kemudian ketika ibunya wafat, siapa yang pertama kali mengasuh? Ayahnya sudah wafat, ibunya sudah wafat. Siapa yang pertama kali mengasuh? Kakek. Siapa? Kakek. Siapa yang pertama kali mengasuh? Menengok. Yo, kakeknya. Siapa nama kakeknya? Abdul Muthalib. Abdul
Benar. Sek, lagi ini 4 sampai bilang juta ya. Ya, 4 juta. Pokoknya tanggungannya guru lo juta nih, ya. 4 juta. Ya, sekarang nomor 5. Kemudian kakeknya wafat. Ya, kakeknya wafat. Di usia berapa Kanjeng Nabi Muhammad ditinggal wafat sama kakeknya? Kakeknya kan merawat 2 tahun. Ibu Nabi Muhammad ditinggal wafat ibunya kan 6 tahun. Kakeknya merawat selama 2 tahun. Berarti kakek ditinggal wafat sama kakeknya Kanjeng Nabi Muhammad usia berapa? Loh, coba tadi kan ibunya wafat Kanjeng Nabi Muhammad usia 6 tahun. Kemudian dirawat sama kakeknya selama 2 tahun. 2 tahun kemudian kakeknya wafat. Berarti berarti Kanjeng Nabi Muhammad ditinggal wafat sama kakeknya usia berapa? Berapa? 8 tahun. Benar ya? 8 tahun. Berarti berapa? 5 juta. 8. Kemudian lagi saya tanya lagi, 8 tahun ditinggal wafat sama kakek. Kemudian siapa yang merawat setelah kakeknya? Paman. Betul, namanya siapa? Abdul. Kakek pamannya siapa? Nah, wis. Abdul. Benar kembali mau aja. Pamannya siapa? Ayo. Siapa? Abdullah. Pamannya siapa? Abdul Muthalib. Benar. Salah, yang benar siapa? Abu Talib. Tak apa, salah satu. Benar berapa tadi? Benar 5. Sip, ini tes mental, asal mental ya. Tak apa ya. Berani, bagus, hebat. Berani sudah hebat. Kakeknya wafat, pamannya kemudian mengasuh bernama Abu Talib. Kemudian pamannya mengasuh, kemudian diajari apa sama pamannya tadi? Berdagang. Di usia berapa Kanjeng Nabi Muhammad diajari dagang sama pamannya? Bagus, 9 tahun. Di usia 9 tahun. Kemudian Kanjeng Nabi Muhammad menikah sama seorang perempuan bernama siapa? Khadijah. Usia berapa nikahnya? 25. Benar. Tepuk tangan ini. Bagus, mulai pintar. 25. Kemudian berikutnya Nabi Muhammad punya satu misi perjuangan mempersatukan umatnya. Plus bisa. Usia berapa? Tepuk tangan. Pintar. Nah, 35. Lanjut lagi menerima wahyu surat apa tadi? Al-Alaq. Turun di Gua Hira pada usia berapa? Nabi Muhammad menerima. Bagus, 40. Wes turun lagi. Wah, semakin hebat. 40 tahun berikutnya terus berjalan. Ya, ditinggal wafat akhirnya sama pamannya sama istrinya usia berapa? 50. Betul. 51 tahun mengalami kesedihan, 1 tahun sedih, 1 tahun susah, 1 tahun menangis. Kemudian Allah mengutus para malaikat untuk mengantar Kanjeng Nabi Muhammad Isra Mi'raj menemui Tuhannya. Usia berapa? 51. Benar? Tepuk tangan lagi. Ya. Terus hebat ya. 51 tahun naik ke
Langit menerima wahyu berarti perintah apa? Perintah untuk menjalankan apa? Isra Mi'raj. Yo, betul. Perintah mendapatkan apa? Perintah apa? Hadiah apa? Teko langit itu hadiah apa kan Nabi Muhammad? Sholat 5 waktu. Berarti sholat 5 waktu ini hadiah saking Gusti Allah buat Kanjeng Nabi Muhammad dan buat umat manusia. Tepuk tangan buat Superman. Ya, terima kasih ya sudah. Ya, ini. Ya.